Video kali ini kita akan membahas skema box NTX di CD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacord yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA 127187SW. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk speaker ini, kita punya dua parameter yang berbeda. Jadi ada revisi 0, produksi 5 April tahun 2017, dan ada revisi 1, produksi 8 Desember tahun 2017. Setelah membaca dan menguji parameternya secara matematis, di sini ketahuan kalau update yang diterapkan pada revisi 1 ini cukup logis. Intinya, kekurangan pada revisi 0 diperbaiki pada revisi 1. Dan sepertinya pengembangan ini juga udah mentok, sehingga nggak direvisi lagi hingga saat ini. Jadi silahkan dicek lagi revisi mana yang lu gunakan. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Karena dari kedua spesifikasi ini ukurannya sama, gua perbesar salah satunya aja. Mudah-mudahan udah bisa kelihatan. Jadi untuk ukuran terluarnya ini 438 mm, ketebalan gasket 16,5 mm, ukuran total dari gasket hingga magnet 212,7 mm, ukuran magnet 280 mm, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 424 mm. Kita lanjut ke spesifikasi teknisnya. Kita mulai dari revisi 0. Untuk nominal diameter ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1100 watt. Program power 2200 watt. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 2800 Hz. Untuk sensitivitas 99 dB. Ukuran voice coil-nya 127 mm. Nah, jika dibandingkan dengan revisi 1, seakan-akan nggak ada yang berubah dari parameternya. Meskipun rentang frekuensi revisi 1 seakan-akan lebih luas, namun poin ini tentu juga nggak begitu penting, karena ini merupakan sebuah subwoofer. Hal yang paling mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi 0 hanya memiliki ukuran 398 mm, sementara revisi 1 memiliki ukuran 422 mm. Jadi pada update ini terlihat agar output akhirnya itu menjadi lebih rendah, maka parameternya pun diubah. Tapi jika lu hanya punya revisi 0, nggak usah khawatir. Meskipun revisi 1 sedikit lebih baik, tapi ini juga nggak bakal membawa begitu banyak perubahan. Dan mungkin juga nggak bisa dibedakan secara awam saat digunakan. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Kita kembali ke revisi 0. Untuk fs 35 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, KMS 10,37, MMS 286 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 31,5 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 2,09%, SD 1256,6 cm persegi, dan Xmax 11,6 mm. Sementara untuk update pada revisi 1, KTS-nya menjadi 0,31, CAS 0,32, KMS 11,69, MMS 280,5 gram, kemudian BL
31,2 Tesla meter, fastnya juga berubah menjadi 157,7 liter, dan terakhir di efisiensinya menjadi 2,12%. Jadi kesimpulannya, untuk perbaikan ini sepertinya udah cukup. Namun itu tentu nggak memberi perubahan yang signifikan pada output atau respon dari busnya. Jadi ini merupakan respon bus dari revisi 0, sementara ini merupakan respon bus dari revisi 1. Di sini perbedaannya memang ada, namun itu sangat tipis. Tapi seenggaknya revisi 1 tentu tetap sedikit lebih baik. Meskipun pada frekuensi sekitaran ini masih terjadi sedikit pelemahan pada output suaranya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Sebagai catatan, speaker ini bisa stabil di minimum impedansi 6 ohm selama titik potong atasnya itu nggak lebih dari 190 Hz. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 50 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 40,3 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 560 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 130 mili. Untuk sekatnya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 246 mili.
ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 268 mili. Dua ukuran ini tentu dengan mengecualikan ukuran dari dudukan speakernya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 400 mili. Untuk meredam bocoran suara ke belakang, maka di sini ditambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Untuk ukurannya 260 mili dengan ketebalan 36 mili. 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 18 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silahkan like dan share videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.